Halo guys, balik lagi di channel YouTube gua. Jadi video kali ini gue pengen coba untuk jawabin lah ya beberapa pertanyaan dari teman-teman. Karena kayak masih ada aja yang nanya gitu. Yang paling sering banget yang gue selalu dapat komen itu kayak tentang konsumsi BBM Frigo tuh berapa. Sebenarnya gue tuh udah bahas ya di video-video gue yang lain konsumsi bahan bakar itu berapa, cuman kayaknya biar lebih jelas lagi gue bahas lagi di sini. Sebelum gue bahas jumlah atau hasil yang gue dapat itu berapa, perlu kalian tahu juga kalau uji irit ya, uji keiritan itu banyak banget faktornya. Yang pertama ada faktor cara berkendaranya, kemudian yang kedua medan yang dilewatinya, kemudian yang ketiga bobot yang diterima motornya. Kurang lebih itulah ya yang faktor-faktor yang paling utamanya itu. Nah, kalau gua dengan gua medannya di Bandung ya, di Bandung itu kan banyak jalanan yang naik turun, terus juga macet bisa dibilang, jadi banyak stop and go. Kemudian juga cara berkendara gua yang nggak sekolah ya, gasnya kadang geber, kadang pelan, kadang geber, kadang teratur. Terus juga bobot gua, kadang gua bareng sama cewek gua, kita kurang lebih kalau berdua tuh sekitar 140 ya, sekitar segituan. Atau kadang gua sendiri, kalau gua sendiri itu kurang lebih sekitar hampir 79 kalau nggak salah, 79 kilo. Jadi ya itu faktornya banyak banget man. Nah, kalau dari hasil yang gua lakukan itu, gua itu mendapatkan hasil di angka 43 rata-ratanya ya, 43 sampai 45. Jadi kalau menurut gue sih itu termasuk irit, karena mungkin sebelumnya gua pernah punya motor yang jauh lebih boros dari itu, jadi gua bisa bilang itu lebih irit ya. Cuman balik lagi, memang kalau masalah irit atau enggak itu kan indikator orang beda-beda. Ada mungkin yang ngerasain bisa lebih irit dari itu atau sebagainya. Nah, jadi uji yang gua dapatkan itu berdasarkan dengan faktor-faktor tadi. Nah, mungkin tiap orang juga akan berbeda, jadi nggak bisa dipastikan banget kalau Frigo itu berarti segitu hasilnya, enggak. Karena ada juga kan teman-teman yang komen juga tuh, kalau kalian lihat di komen-komen yang dulu, bahwa ada yang sampai 50 km, bahkan ada juga tuh yang gue baca 47 km per 2 liter ya. Tapi kalau itu sih keterlaluan sih kalau sampai segitu. Itu mungkin ada yang salah dari settingan mesinnya mungkin atau apa, itu harus cek ke bengkelnya ya. Itu satu. Terus yang kedua, pertanyaan yang sering banget yang ditanyakan ke gue, olinya itu apa? Kalau gue itu kan ini bisa dibilang motor baru guys, jadi oli pun gue baru ganti sekali. Nah, untuk olinya itu gue masih bawaan dari pabriknya Yamaha. Kemarin pas ganti oli yang pertama itu masih pakai oli dari Yamaha, atau mereknya tuh Yamalup ya. Jadi gue belum pakai yang macem-macem, gue benar-benar masih pakai yang original banget. Itu oli. Terus yang ketiga, mungkin ada juga yang nyangka kalau gue kayak sales Yamaha karena gue selalu mempromosikan Frigo. Enggak guys, gue tuh pure user. Jadi gue juga punya produk Yamaha, gue juga punya produk Honda. Nah, kalau Yamaha, gue juga kan selalu sampaikan, terutama di Frigo ini, gue juga selalu sampaikan kok kalau misalkan Frigo ini ada yang lemahnya apa, kemudian ada yang kelebihannya apa, itu kan gue selalu sampaikan. Jadi gue benar-benar user aja, gue menilai karena gue punya produknya. Terus juga kenapa selalu Frigo ya, karena emang motor gue tuh baru, jadi gue selalu kayak pengen berbagi aja gitu ke kalian. Karena kan mungkin kalian juga nyadar kali ya, kalau si Frigo ini kan kayak kurang banget ya info yang didapat nih, yang kita dapat lah gitu. Kayak Yamaha ini kayak kurang banget promosinya, makanya gue sebagai penggunanya pengen berbagi gitu ke kalian pengalaman gue menggunakan Frigo. Terus
eh apalagi ya, bentar gue cek dulu ya. Nah terus mungkin kayak bukan ada yang nanya ya, tapi mungkin kayak gue pengen berbagi aja sih ke kalian apa alasan gue beli Frigo. Yang pertama itu karena gue orang yang fungsionalitas banget guys. Jadi kayak gue tuh bukan orang yang wah motor harus ngebut harus ini, enggak. Karena ya gue ngelihat Medan juga ya, Medan di kota gue Bandung macet, jadi gue pengen motor yang ya udah gitu bisa menikmati kemacetan. Jadi kalau ngebut-ngebut juga kan percuma ya, nggak bisa dimanfaatin. Nah jadi gue benar-benar nyari yang fungsionalitas dan nggak terlalu mahal. Nah setelah gue lihat perbandingannya dengan motor-motor lain, menurut gue Frigo ini motor yang dengan harga segitu tuh masuk akal banget dari fitur-fiturnya. Gue ambil Frigo itu di harga 23.700.000, lebih mahal 200.000 dari harga on the road Jakarta ya, karena kan pasti tiap kota beda-beda harganya. Nah alasan pertama dari harga dan fiturnya yang sesuai. Nah terus kita sekarang ke fiturnya. Fitur yang paling gue butuhkan itu adalah bagasinya sebenarnya, bagasi yang luas, karena gue orang yang mobilitasnya cukup tinggi, jadi gue butuh barang-barang atau bawaan yang lebih banyak. Nah kenapa nggak pakai mobil ya, karena kalau pakai mobil macet, tahu sendiri kan di Bandung tuh macetnya udah melebihi Jakarta, bahkan bisa dibilang Bandung itu kota termacet di Indonesia. Dan infrastruktur jalan di Bandung itu to be honest ya, yang gue rasakan itu jauh banget kalau dibandingkan Jakarta. Jadi meskipun Jakarta macet tapi dia nggak separah jalan di Bandung gitu. Bandung tuh jalannya udah kecil-kecil, terus ya aksesnya agak susah lah. Makanya gue bener-bener butuh motor yang bisa selap-selip, terus matic terutama ya, matic dan bagasi luas itu. Nah terus kalau dari mesin gue tuh nggak perlu motor yang ngebut-ngebut guys, itu ya. Jadi kalau dari fitur tadi bagasi, kemudian fitur selanjutnya yang gue butuhkan itu adalah isi bahan bakar. Gue tuh butuh motor yang isi bahan bakarnya tuh di depan sebenarnya ya. Kalau untuk isi bensin kan memang baiknya kita sambil turun, tapi maksud gue kenapa gue butuh yang di depan itu, gue biar gak bolak-balik buka jok gitu. Kalau misalkan gue lagi bawa barang misalnya di bagian belakang, atau pokoknya yang buat joknya susah dibuka, gue lebih praktis isinya. Nah terus fitur lain yang gue butuhkan banget di motor itu adalah keyless, karena ya kalian tahu sendiri lah zaman sekarang kayak motor Honda Beat gitu ya, misalnya Honda Beat yang dulu yang nggak keyless itu kayak gampang banget gitu loh untuk apa ya, bahan inceran lah buat para maling-maling. Jadi gue memang butuh banget motor yang keyless. Jadi sebenarnya yang gue butuhkan itu adalah pertama matic, terus kedua bagasi luas yang bisa menampung barang bawaan gue lah, kemudian yang ketiga isi bahan bakar di depan, yang keempat keyless, yang kelima satu lagi harus dek rata. Karena kalau misalnya deknya itu kayak NMAX atau Aerox ya, yang punya tengah-tengah, itu menurut gua terlalu mengganggu buat gua gitu, kurang maksimal di guanya. Sebenarnya gua cuma butuh itu. Nah dari sekian banyak motor, satu lagi harganya nggak terlalu mahal. Dari sekian banyak motor, pilihan gua itu sebenarnya ada di Grand Filano sama Frigo. Dua motor itu karena mirip-mirip ya fiturnya. Sebenarnya kalau ngeliat dari bagasi juga Filano luas banget, dia 30 liter, sedangkan Frigo cuma 25 liter. Tapi menurut gua harga Grand Filano itu udah terlalu mahal dalam tanda kutip untuk fitur yang bisa dibilang bisa didapat juga sama Frigo. Terus yang kedua, gue sejujurnya agak kurang suka dengan motor yang desain klasik gitu, retro gitu. Makanya gue ngerasa kayak ya udah Frigo pilihan yang tepat buat gue. Kalau dari Honda sendiri, gue sih merasa kayak belum ada ya produk Honda yang bisa menyaingi Frigo gitu, maksudnya dari harga dan fitur-fiturnya gitu. Kalau disandingkan dengan Vario,
Honda itu keunggulannya menurut gue cuma dari mesin dan keiritan bahan bakar. Kalau yang lainnya sih gue merasa Frigo jauh lebih unggul. Nah sedangkan mesin ngebut itu di Vario itu gue nggak butuhin ya. Tapi gue memang butuh keiritan bahan bakarnya tadi sebenarnya, bahan bakar di Vario. Tapi ya udahlah, karena setelah gue pertimbangkan dari Frigo dan Vario ternyata lebih banyak plusnya di Frigo untuk kebutuhan gue, jadi akhirnya gue pilih Frigo gitu guys. Jadi kan panjang juga ya alasannya. Terus oh ya, sama kan teman-teman ada juga nih yang suka komen ke gue atau menyarankan, ya bang bikin konten ini bang, atau bang bikin konten itu. Insya Allah guys, gue pasti akan coba ya bikin konten yang kalian mau, selama memang menurut gue konten itu tuh bisa gue bikin gitu dan masih realistis lah. Tapi kalau enggak ya gue pasti nggak akan bikin. Buat kalian yang masih ya udah nonton video gue minta bantuannya untuk di subscribe juga, karena ya biar gue semangat aja gitu bikin videonya gitu. Dan intinya gue bisa sharing lah ke kalian. Ya udah, mungkin gitu dulu aja ya beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke gue, dan ini udah gue jawab di satu video. Jadi buat teman-teman nanti kalau yang mau nanya tentang hal yang sama mungkin bisa dicek di pertanyaan ini di video ini ya. Segitu dulu aja video gue kali ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. See you.